Imam Rojiki, karyawan PMI Kota Surabaya ini dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya dengan tuntutan 3 tahun penjara. Terdakwa dituntut dengan pasal 374 melakukan penggelapan uang pengganti pengolahan darah dari 6 rumah sakit di Surabaya diantaranya Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Gotong Royong, Rumah Sakit Cempaka Putih, Rumah Sakit Bunda, Rumah Sakit DKI Kesatrian, Rumah Sakit Al Irsyad, yang berada di Surabaya, sebesar 959 juta. Atas tuntutan jaksa terdakwa hari ini melalui kuasa hukumnya melakukan pembelaan secara tertulis mengatakan bahwa terdakwa tidak menggelapkan uang sebesar 959 juta namun hanya menggunakan uang 300 juta. Terdakwa juga merasa jadi korban dalam kasus ini. Semua barang bukti setoran sudah dicatat secara tertulis oleh terdakwa, dan barang bukti setoran tersebut sekarang tidak ada setelah terdakwa dipindah ke bagian lain. Dituntut oleh jaksa penuntut umum 3 tahun. 3 tahun. Lalu pembelaan hari ini apa mas yang dituntut? Pembelaan dari kita, jadi intinya itu kita menitik beratkan kenapa PMI menyita buku catatan pribadi milik saudara terdakwa. Jadi dalam hal ini semua yang terurai karena pemberiannya dari penagih pada bendahara itu selalu cash. Jadi sehingga dari setor ke bendahara pun nggak ada bukti tanda terima dari bendahara yang menyatakan uang yang disetorkan benar-benar bendahara telah sampaikan kepada finis di bagian akuntansi atau sampai ke bapak keuangan itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga saya semacam kayak PMI ini ketakutan kalau Pak terdakwa ini bisa membuktikan sehingga pada saat Pak Imam atau terdakwa ini dipanggil oleh pihak atasan para pejabat dari PMI saat itu telah hilang uang sejumlah 958 juta. Saat itu juga Pak Imam mendapatkan SK pemindahan dari penagih ke bagian staf customer service kayak gitu. Dan saat itu juga Pak Imam tidak bisa mengakses ruangannya bagian keuangan atau mengakses bahkan laci milik pribadinya sama sekali hingga detik ini. Tidak benar mengakses, padahal niatannya dia mengambil milik barang-barang pribadinya. Dan buku pribadi catatan rekapan berita itulah kuncinya Pak Imam di situ. Jadi kunci terimaan di situ. Maka titik poin pemberatan saya di situ. Jadi semacam seolah terdakwa ini sebenarnya mungkin dikambing hitamkan, mungkin terindikasi kayak gitu. Dari terdakwa ada pihak-pihak lain. Sedangkan terdakwa sendiri di sini bagiannya sebagai staf paling rendah. Penagih itu staf paling rendah karena dia diperintahkan oleh kasih kepada bendahara, nanti bendahara staf ke bagian akuntansi. Kalau terdakwa mengaku sendiri, memang berapa yang diambil? Dari pengakuan sendiri? Dan sudah dikembalikan beberapa kali. Jadi terdakwa ini sebenarnya juga sudah menjual asetnya, tanahnya, sudah pinjam bank BRI. Kalau memang dia menggelapkan 958 juta, itu pasti dia akan foya-foya dong, dia akan keuangannya akan sangat banyak kayak gitu. Sedangkan mutasi rekening 3 tahun itu bahkan sampai terakhir kemarin 2023, itu saldonya selalu habis cuma 300-an ribu rupiah aja. Jadi dan pola hidupnya pun dia hidup sehari-hari itu di asramanya PMI, nggak pernah yang aneh-aneh, clubbing atau main perempuan nggak pernah dia itu. Bahkan dia masih minta kiriman sama istrinya, istrinya yang ada di Blitar. Tapi terdakwa sudah mengembalikan uang, diterima nggak yang PMI? Sempat udah mengembalikan sejumlah 90, ada yang 81.300.000. Yang penawaran ketika habis dipanggil oleh para pejabat itu, dia sudah menawarkan untuk melakukan itikat baik mengembalikan dengan menjual mobil Avanzanya dan tanah warisannya yang ada di Blitar yang kurang lebih pula sekitar 250-an sekian, dan sisanya mau ditutup dengan kan dia mau pensiun per Desember ini. Jadi dari uang asuransi pensiunnya dia mengembalikan sisa dari uang tersebut. Jadi 300 itu nutup. Seperti diketahui penggelapan uang penjualan darah di PMI Kota Surabaya ini terjadi tahun 2019 hingga 2022 di saat terdakwa ditunjuk sebagai penagihan. Terbongkarnya kasus penggelapan setelah pihak keuangan PMI melakukan audit, dan ditemukan adanya tagihan yang tidak terbayar setelah dilakukan konfirmasi ke rumah sakit yang bersangkutan. Uang sudah dibayarkan kepada terdakwa, dari Surabaya Rahayu mewartakan.